mulutnya lebih lebar dari lower jaw kebanyakan. Lower jaw yang kayak kongikus gitu kan bisa 1 meter ya. Ansorgi bisa 90 cm. Dia upper jaw kan? Juga. Dia upper jaw. Tapi mulutnya paling lebar ternyata. Rasio kepala sama lebar mulutnya itu paling gede. Makanya namanya fat head bitch. Orang awam ngeliat kayak gabus ya, mukanya aja kayak Cana Lucius. Iya benar, kepalanya emang karena lebar gitu jadi betulan kayak gabus. Dan dia uniknya warnanya cukup beda lah sama palmas yang lain. Kalau yang lain kan rata-rata ada shade kehijauan sampai kecoklatan ya. Kalau dia tuh abu-abu warnanya, abu-abu gelap dan ada markingnya juga. Dia lucu sih dia. Yang paling gede yang ini nih, paling kanan. Kalau yang itu hybrid. Nah iya itu sih. Nah itu kan, ini palmas paling umum nih ya? Iya Henley ini Cherry. cukup umum dan cukup banyak juga di pasaran. Terus harganya juga salah satu paling murah lah. Iya betul, dia masih cukup merakyat lah harganya lah karena emang agak lumayan umum kan di pasaran, jadinya masih oke banget buat dipelihara sama semua orang. Meskipun yang harus dicatat adalah maksimum size-nya. Maksimum size-nya dia bisa gede. Ini di sini udah 55 cm. Nah ini 60 cm bisa lebih ya? Bisa 60-65 lah dia maksimum size buat yang di akuariumnya. Umumnya gue lihat sih 60 cm rata-rata orang mungkin di kolam breeder ataupun penghobi yang punya megatank yang 2-3 meter dia bisa nih nyampe 60. Ini kan kecil-kecil paling 20.000 ya 10 cm ya? Iya paling sekitar 20 ribuan sekantong, isi banyak 50 isi 5 gitu juga bisa dapat di pasar-pasar. Di pasar ya. Jadi emang merakyat, cuma ya itu ukuran sama ukuran akuarium diperhatikan. Nah ini pinggirnya sampingnya yang mirip mirip Henley Cherry. Itu hybrid. Dia lapen, Lapra Henley. Nah kalau ini pure hybrid karena emang dari CB-an sendiri, indukannya jelas. Kalau yang tadi yang SP kan nggak jelas tuh dari mana asal indukannya. Nah ini kebetulan lagi keren banget nih, lagi pose dia. Jadi yang tadi kita bilang kayak Stegosaurus, sirip atasnya ini lagi kelihatan. Iya betul-betul lagi kelihatan banget tuh sirip atasnya, fin atasnya. Jelas kan, kelihatan tuh. Kalau lagi naik itu biasanya dia tuh naik sirip atasnya tuh kalau lagi aware, antara lagi lapar atau emang karena lagi banyak hewan lain di sekitarnya dia. Ini kan karena community tank ya, jadi ya itu dia lagi waspada lah. Ini di reptil nih, kalau di soal layar atau di lain nih, kalau ada yang hilang ya 2-3 biji udah dihitung minus, kalau enggak udah nilai kontesnya udah turun nih. Sama di palmas juga, jadi kalau bisa, kalau emang seneng buat pajangan gitu ya, perhatiin juga dorsalnya rapi atau enggak, patah atau enggak, karena kalau patah dia numbuh lagi bisa tapi lama banget. Oh sama berarti kayak soa ya? Iya. Soa gede malah hampir nggak bisa. Nah tapi dia bisa patah karena apa nih? Kayaknya kan dia lebih kuat kan, lebih keras. Iya, cuma karena dia kan sering piling up, maka bisa dilihat tuh kalau di sebelah kiri lagi ngumpul-ngumpul semua kan, lagi numpuk-numpuk. Nah dia tuh suka numpuk-numpuk itu. Oh benar-benar kayak soa nih. Nah ini yang gede, palanya bagol nih, salah satu yang gue suka ya. Cuma ornatipinis ini kan kecilnya bagus banget gitu, colorful. Iya betul. Dan di sini gue baru lihat nih orna segede gini nih. Ini emang paling mentok segini ya gedenya. Kalau di home aquarium ukuran segini udah lebih dari biasanya malah. Ini kan di ukuran 55 cm. Biasanya itu cuma di 50 cm doang kalau di akuarium rumahan ya. Ini 55 cm dan emang betul dia ketika masih kecil si ring kuningnya, batik-batiknya gitu istilah sebutan pasarnya. Batik-batiknya tuh masih jelas banget kelihatan. Tapi ketika gede, karena kan sisik nggak nambah jumlahnya ya, tapi mekar kan jadi gede-gede. Nah itu akhirnya pudar. Makanya kalau gede emang pasti gini semua, mau kecilnya secakep apapun. Nah ornatipinis ini gue lihat di pedagang ataupun di penghobi lain maksimal 35-40 cm doang. Yang paling gede lihat sini malah 50 aja nggak pernah lihat. Ya ini di 55. Jadi emang paling gede di sini. Nah, itu sebelahnya ada juga tuh jantannya. Nih bisa yang lagi ngusel-ngusel. Iya tuh. Di belakang durinya Stegosaurus tadi. Lapen, nih lagi ngusel. Nah itu dia. Ya itu jantannya. Oh yang itu betina yang bagol ya? Yang paling gede betina. Nah kalau di Palmas kalau mau meliharanya yang gede gitu, yang bulky banget itu peliharanya betina. Tapi kalau mau main di head shape yang bagus, head shape-nya bukan di head shape, di body shape. Kalau di body shape-nya panjang, keren gitu kelihatannya jadi kayak ular banget, itu peliharanya jantan. Jadi di Palmas nih yang rollnya tanker betina ya, yang armornya gede. Kalau dia carry lah. Kalau jantannya carry. Iya. Terus ini diantara orna tuh yang kuning oranye tuh apa tuh? Nah itu yang kecoklatan, yang warnanya coklat diantara dua orna ini. Wah lagi ciuman tahu dia digosipin. Ada Teogelsi. Nah kebetulan Teogelsi ini gue cuma punya satu nih yang coklat tuh yang lagi berenang ke belakang dia. Gue cuma punya satu. Tadinya gue ada 3, tapi satu diminta breeder sama satu lagi mati karena dibully sama orna.
Nah itu dia paling unik karena bentuknya paling panjang. Jadi rasio kepala sama badannya tuh paling panjang kalau di Palmas. Selain rockfish ya? Iya, kalau rockfish kan karena dia beda genus kan, Herpetoichthys. Kalau ini kan Polypterus. Nah si Tegelsi ini salah satu yang dari kecil aja udah paling beda dan paling colorful ya? Iya betul, karena Selain dia warna kombinasi warnanya agak lumayan banyak nih, coklat, kuning, merah, hitam. Oranye. Iya, oranye. Jadinya emang paling berwarna sih dan paling beda sendiri. Jadi agak susah buat salah label Tegelsi sebetulnya. Ini juga hampir mentok ya ukurannya ya? Iya, ini di angka 52, masih bisa, paling gede gue pernah lihat tuh 65, tapi itu WC sih. Kalau yang lokal rata-rata 55, 58 itu paling gede. Tegelsi sendiri kalau udah segede gini harga berapa nih? Kalau untuk sekarang ya, Ya, kalau untuk untuk sekarang ukuran segitu bisa 5 sampai 7 jutaan. Kecilnya, jadi kalau tahun kemarin nih Tegelsi kecilnya aja mahal banget karena sempat hilang 2 tahun kali dari peredaran. Dari terakhir di peredaran 2018, berarti sampai tahun ini baru keluar lagi, berarti 5 tahun. Tahun kemarin keluar. Tahun kemarin keluar tapi dikit banget kan? Iya. Tetaplah 4 tahun mulai lebih umum, hilang. iya 4 tahun lebih itu makanya harganya jadi mahal banget. Sekarang aja kecil berapa, 200 ribuan ya? Sekitar 250 sampai 300 ribu. 250 sampai 300 Iya, ribu untuk kecil. ukuran 7 cm. Ini pas udah keluar lagi peredaran. Kalau kalian nanya harganya pas 2021 misalnya atau 22 awal. Wah, gokil sih. Iya. Dan jarang banget gitu nggak kalau Dia itu. per senti 100 ribu. Jadi yang kecil aja bisa sejutaan tuh Tegelsi. Terus nih ada yang belum dibahas belum jenisnya di sini? Di sini tadi ada poli, tapi kayaknya dia ngumpet deh di belakang. Polypterus poli. Poli, nanti gua minta aja deh fotonya. Nih boleh deh nih sama yang hybridnya nih di depan. Nah, rupanya sih Palmas poli ini pengertian dia mau dibahas dia ke depan. Ya itu Polypterus poli, jadi dia betul-betul mirip banget sama Senegalus. Cuma emang markingnya agak ada totol-totolnya kalau masih kecil. Ini juga agak kegedean nih di akuarium ini. Rata-rata dia tuh cuma 25 sampai 27 cm doang umumnya dan bantet. Ini dia rada panjang bentuknya dan gede banget, dia di 33. Dia kan pas kecil lebih jelas ya, lebih kelihatan ya. Total-totalnya jelas banget. Nah, cuma karena gede tadi sama kayak Orna, dia mulai pecah tuh si markingnya karena sisiknya makin gede. Jadinya kayak gitu, rada polos sekarang. Tapi ini jantan dan dia gede banget sih, makanya gue masih keep dan nggak akan gue lepas. Tapi kayaknya sama Senegalus bentuk kepalanya agak beda ya, agak lebih bulat ya. Iya betul, karena dia kebetulan badannya juga diameternya kan lebih gendut nih, dia agak lebih bantet gitu kesannya. Jadi sering banget dibilang SB, padahal nggak SB, emang normalnya kayak gitu. Nah ini berarti udah kita bahas semua ya yang di tank. Iya betul, jenis yang ada di sini itu aja. Nah ada lagi yang di depan. Nah terus nih ada yang di tank kecil nih, ada apa namanya, rockfish. Iya, ini ada rockfish. Jadi dia masih satu family sama Palmas ya, Polypteridae juga. Cuma dia genusnya Herpetoichthys calabaricus. Jadi dia satu genus satu spesies doang. Jadi dari Polypteridae ini selain genus Polypterus cuma ada dia ya? Iya betul, cuma ada lagi dia ya? cuma berdua doang. Dan dia itu uniknya bentuknya panjang banget. Jadi rasio kepala banding badannya udah nggak usah ditanya lah, beda banget sama Palmas. Jadi ini lebih kayak ular lagi dan dia tuh senengnya grouping. Nah ini kebetulan satu jenis emang nggak tahu kenapa nih aneh, dia suka misah sendiri nih satu individu. Tapi kalau sering dilihat yang lain tuh emang sukanya ngumpul kayak yang ada di sebelah sana. Jadi dia tuh hidupnya harus grouping kayak gitu, makanya sering numpuk satu sama lain dan dia kenal kalau misalnya bukan rockfish ya dia nggak mau ngumpul. Makanya jadi emang cuma hidupnya itu grouping gitu dan unik, dia ngilangin stresnya kayak gitu. Jadi sering orang melihara rockfish baru sebentar doang mati karena ternyata melihara cuma satu dan digabung sama Palmas jenis lain. Nah jadi kesalahannya di situ ya. Jadi kita emang perlu mengenal jenis ikan, makannya, kebutuhan air dan segala macam. Jadi jangan dikit-dikit ikannya sakit nih atau sellernya salah, sellernya nipu dan segala macam. Iya. Padahal kita yang kurang memahami jenisnya. Dia juga butuh banyak hiding spot sih, makanya di sini gue kasih kayu-kayu aja udah ngasal tuh hardscape. Nggak apa-apa, nggak kelihatan, yang penting ikannya hidup. Buat apa ikan yang kelihatan tapi mati? Tapi mati iya. Atau umurnya pendek. Betul. Makanya Nah ini kalau di Indo kayak sidat ya? Iya betul, karena ada sirip depannya juga kan dia dan si dorsal atasnya itu, yang fin atasnya nggak terlalu kelihatan karena kecil. Ya ini salah satu bentuk convergent evolution lah. Jadi ikan atau hewan yang tidak berkerabat atau sangat jauh berkerabat, tapi dia jadi mirip karena mungkin dari tempat hidupnya, ekologinya sama, habitatnya sama, mungkin pakannya juga sama. Jadi mirip dan tapi di distribusinya beda. Kalau sidat itu kan Asia Tenggara, Australia, kalau ini kan
di Afrika. Nah ini kita pindah ke akuarium gede yang di depan nih. Nah ini jenis apa nih yang lagi gampang direkam nih? Ini Polypterus ansorgi. Dia itu sebutannya namanya apa ya? Guinea bichir, karena dia cuma dari Guinea aja. Dia agak endemik lah gitu. Berarti Guinea tuh di Afrika Barat. Iya betul, di bagian barat. Dan dia ini dia palmas terbesar kedua. Dulu malah sempat dibilang palmas paling kecil. Jadi salah. Nah ternyata dia tuh malah paling besar kedua setelah Congicus. Dia tuh bisa di angka 90 sampai 1 meter juga. Wih, tapi jarang banget ya. Gua lihat 40, 50 udah paling gede banget di. Iya. Nah kebetulan Ansorgi ini sering banyak hybridnya di Indonesia. Jadi udah banyak gennya yang nyampur sama Andy Cherry. Jadinya ngebikin dia itu maksimum size-nya nggak bisa nyampe maksimal. Iya, karena kan ada hybridnya. Iya, dan meskipun sekarang label-label banyak nih Ansorgi, indukannya Ansorgi pure. Jadi Ansorgi sama Ansorgi. Nah, tapi tetap bawa genetik Andy Cherry karena yang tadi udah pernah kecampur tapi dimurniin lagi gitu, digabung sama Ansorgi lagi atau gimana. Karena keterbatasan indukan. Nah, kalau ini kebetulan asli 100% karena dia WC dari Terus, Guinea. Ini yang sadar kamera nih. Yang lagi di depan ini yang paling umum kamera. Nih, ini Lapraday. Ini Lapraday. Polypterus bichir Lapraday atau PBL istilahnya. Berarti si Ansorgi sama Lapraday ini sama-sama lower jaw ya? Iya betul, sama-sama lower jaw. Dan kebetulan gue di sini meskipun kebanyakan lapranya CB ya, tapi gue pilih head shape banget sih. Jadi kalau misalnya bisa diperhatiin, ini kepalanya kan mancung banget ya, runcing gitu. Gue nggak suka yang bantet atau yang pesek gitu, yang ngebulet tuh gue nggak terlalu suka. Kecuali yang di belakang sana karena jantan doang, jadi gue keep. Karena jantannya kalau palmas agak susah ya nyarinya. Yang lain ini sisanya betina, jantannya Lapraday doang. Nah, makanya head shape-nya nggak terlalu penting. Ini Ansorgi juga berarti ya? Nggak, ini Lapraday. Lapraday juga ya? Iya, ini Lapraday. Tuh. Terus mungkin bisa geser lagi nih di sebelahnya. Pas banget nih ada yang paling gede nih. The Giant Bichir atau Polypterus congicus. Ini jantan dan dia WC juga dan gede banget ini kelihatan. Dari kepalanya aja tuh udah gede. Ini baru 40 cm, jadi masih bisa 2 kali lipat lebihnya. Nah ini mumpung lagi ini disorot aja nih, lagi berdiri tegak nih, lagi pose kayak Stegosaurus tadi. Iya. Kurbanya kelihatan banget nih. Ini kalau lagi lapar terus ngelihat jari kayak gini dia biasa naik tuh finatasnya, karena kan disangkain makanan kan. Tuh, jadi naik tuh finatasnya. Ini Lapraday juga ya? Iya, sama itu juga Lapraday. Dan si Congicus ini dia itu agak lumayan galak dan bisa dibilang salah satu yang paling kanibal pas masih kecil. Jadi makanya kalau misalnya CB-nya batch-nya keluar banyak, meskipun netasnya banyak, nanti jadinya cuma dikit yang lepas ke pasaran karena itu dia kanibal, harus betul-betul dipisah-pisahin banget pas masih kecil. Dan telurnya itu kan ribuan ya, sampai betul. Ribu ya. Nah, jadi emang biasanya petani ataupun pembesar palmas ini kan satu ekor bisa ratusan ya. Nah itu kalau kita telat nyortir atau telat ngasih makan tuh ya berkurang, nyusut jumlahnya banyak karena kanibal. Tuh. Bahayanya itu dia kanibal pas masih kecil doang. Ini Andy Cherry ya sampingnya? Iya, itu sampingnya juga Andy Cherry. Nah, ada yang ultimate nih. Nah ini tadi apa nih, Polypterus apa nih? Nah ini penutupan tapi dia malah yang nomor 1 nih di Palmas. Dia itu signature-nya Palmas, Polypterus bichir. Ini PBB, Polypterus bichir. Nah ini kebetulan dua-duanya nih WC dari Chad, Afrika. Chad itu salah satu negara terluas di Afrika, dia posisinya di tengah ya. Iya, dia tuh mepet sama Nigeria tapi agak utara. Jadi utara timur laut ya. Timur laut. Iya. Dia kan negara yang sebagian besarnya gurun Sahara bahkan. Iya, jadi dia ada satu danau di situ yang emang agak beririsan juga sama Nigeria. Nah, dia tuh asalnya dari danau di Chad. Danau Chad kan namanya. Iya, nah untuk di Chad sendiri PBB itu nggak akan salah label sama Lapraday kalau berdasarkan klasifikasi yang lama ya, karena di danau di Chad itu cuma ada PBB doang, itu udah confirm. Iya, jadi nggak akan salah label kalau ngambil palmas dari sana. Kan kadang suka bingung tuh nih PBB atau Lapra nih karena mirip gitu. Dan ini karena WC bisa dilihat bentuk badannya meskipun cewek, meskipun dia betina, tapi bentuk badannya bagus banget. Jadi nggak bantet, iya, panjang banget. Dan yang satunya lagi tuh kepalanya gede banget. Yang paling belakang serem jadinya. Nah ini emang kalau kita lihat buku atau literatur lama yang berbahasa Inggris, palmas ini bahasa Inggrisnya bichirwick. Iya, bichir. Bichir. Tuh. Nah tapi untuk sekarang ini apa sih bahasa Inggrisnya dia umumnya?
Kalau untuk penyebutannya tetap sama bicir, tapi karena mungkin bicir agak complicated buat beberapa bahasa gitu ya. Jadi sekarang nyebutnya cuma Polypterus aja sih. Karena kalau misalnya fungsinya dari binomial tadi, di binomial nomenklatur segala macam itu kan fungsinya supaya beda negara tetap sama kan fungsinya. Bahasanya beda tetap sama kan maksudnya gitu. Makanya Polypterus sih ini udah. Di Indo sendiri ini ya dibilangnya palmas gitu. Iya, padahal palmas tuh jenis sendiri kan. Jenis tersendiri, iya. Karena kebetulan jenis palmas itu yang paling gampang disebut. Jadi disebutnya itu palmas. Kalau yang lain kan Enliceri, Delhaize, Senegalus, bicir-bicir, Laprade gitu kan susah kan nyebutnya. Makanya Senegalus, Enliceri, Delhaize aja dibilangnya palmas Endli, palmas Senegalus. Iya, makanya suka lucu tuh sama orang luar, suka diketawain kalau misalnya beli dari seller Indo, tapi seller Indo nyebutnya palmas Delhaize, palmas Enliceri gitu. Dia suka bingung lah, palmas kan jenis sendiri. Sebenarnya ini nggak salah dalam sektor nama dagang. Iya, betul. Nama dagang ataupun penyebutan bahasa sehari-hari. Cuman kalau nanti kalian masuk di akademisi atau saintifik ya salah banget. Salah banget. Iya, gitu. betul. Nah ini main nih mirip Channa lucius nih, ikan Afrika kan? Iya, ini Paracana obscura. Paracana Jadi obscura. emang kalau orang bingung sebenarnya kan palmas sama gabus ini banget ya, mirip banget ya. Dari bentuk kepala, apalagi kalau lihat kepalanya doang gitu. Dan kalau ngelihat sama-sama lagi parkir di bawah, orang pasti ya udah nganggepnya itu ikan yang sama gitu. Iya, apalagi emak-emak ya yang awam sama ikan yang karena emang nggak hobi, palmas suka dikirain gabus juga gitu. Nah, betul. Padahal palmas ini armornya lebih dari gabus, terus dia juga di bawah. Dan gabus ini kan lebih. Dan ada dorsalnya juga sih, dorsal finnya itu yang signaturenya. Duri kan, palmas. spike. Iya, betul. Ini yang lain berarti udah dibahas semua ya? Udah dibahas semua. Oh iya, itu ini di akuarium ini kebetulan ikan Afrika semua nih. Iya, kecuali ada satu tuh yang nyempil satu, Ventriculata. Iya. Yang lainnya ikan Afrika. Iya. Nah, ini ada langfish tuh ya? Iya, sama ikan purba juga. Dia bukannya predatornya palmas nih? Iya, kebetulan dia emang salah satu Dari predatornya palmas kalau di alam. Dari sini. Bisa dilihat nih dari samping. Ya, Nah, dari cuma karena kebetulan dia dikip dari kecil sama palmas. Jadi lebih docile lah, lebih anteng. Tapi kalau buat beli gede jangan coba-coba sih menurut gua nggak berani saranin. Dan ini aman nih siripnya kakinya itu? Iya, karena kebetulan di sini palmasnya juga udah kalem-kalem sih, udah kebiasaan makan mati kan, jadi nggak tertarik tuh sama kaki-kakinya dia yang biasanya kan jadi sasaran empuk ya buat makanan atau digigit sama palmas. Oke, jadi gua udah bahas semua jenis palmas yang ada di rumah Raihan. Yaitu mewakili semua jenis yang ada di dunia, di alamnya ya di Afrika. Nah, Raihan sendiri walaupun orang lebih kenalnya dari palmas, tapi dia nggak melihara palmas doang kok. Jadi kalau suka nonton channelnya dia ataupun pas dia diliput sama teman-teman yang lain, dia ada aquascape, ada ikan-ikan Afrika lain kayak Frontosa gitu. Nah, channelnya apa? Channel YouTube di Raihan Zidan. Ntar lihat aja Raihan Zidan, sama Instagram aktif juga ya? Iya, Instagram. Kalau lebih daily enaknya di Instagram sih, @ancientfishkeeper. Fishkeeper. Nah, jadi emang dia lebih ke hobi tapi kadang jual juga ya? Iya, betul. Ada beberapa koleksi yang dijual juga kalau butuh space dan butuh duit. Nah, terus kalau kalian lihat YouTube Raihan, ini dia sering bahas filtrasi juga. Jadi lebih general sih. Jadi ada info-info soal filtrasi ataupun filtrasi yang murah, sistem yang bagus gimana, bisa lihat aja. Nanti kedepannya gue bakal ada konten lagi kok sama Raihan. Gue emang kepengen bahas ikan purba sama ikan-ikan raksasa Indonesia nih, belum sempet nih naik konten tuh. Belum, dan ini nantilah nih agak spoiler sedikit. Ini jarang orang tahu kan, orang taunya ikan paling besar Arapaima kan. Kalau untuk freshwater fish ya, itu nomor 1-2-nya ya kita punya gitu wakilnya. Dan kalaupun kita masukin nggak kita masukin payau, dia masih ada di urutan pertama kedua. Kalau kita masukin payau ya itu nomor 2-nya kita, tapi satunya dari tempat dingin. Nah, terus kayak ini Raihan ada apa tuh? Ini kan Indo bukan episode mugil, bukan ya? Episode mugil, tapi kebetulan yang ini yang asli Australia. Ini Australia. Jadi ada dia juga suka ikan-ikan Indo lain. Terus ini ada Arowana super red. Terus tadi ada Dutch ya, golden red, alligator. Paling gitu aja sih. Nah, ini gue juga baru mau aktif lagi nih di YouTube sama nanti di TikTok gue.
Namanya sama kayak YouTube, Indo Wildlife. Nanti kalian boleh follower, tolong di-share, ramein. Gue bakal bahas konten. Kalau di YouTube, oh ya gue bakal nambah nih, konten gue bakal nambah soal traveling. Jadi terutama di wisata alam sih. Jadi masih sedikit nyambung lah sama namanya, nyambung lah ya, Indo Wildlife. Jadi jangan lupa buat ditonton, like, komen, dan di-share terus channel Indo Wildlife. Thank you nih. Ya, sip. Bye.